Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Fajar Katami dengan NPM 225506100. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang penjelasan direktori Linux pada Linux Ubuntu. Jadi ada beberapa direktori pada Linux Ubuntu. Jadi yang paling utama di situ ada direktori root. Nah, di dalam direktori root ini ada banyak lagi direktori. Contohnya ada boot, bin, dev, etc, home, lib, media, dan lain-lain. Jadi di sini saya akan mencoba eh, setiap direktori yang ada pada direktori root ini. Di sini menggunakan Ubuntu Server. Jadi untuk masuk ke direktori root kita dapat mengetikkan cd spasi slash. Nah, di sini kita sudah masuk dalam direktori root. Nah, jadi kita akan mencoba pertama, kita akan mencoba direktori bin atau binary. Di sini penjelasan direktorinya adalah berisi berkas biner executable yang diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar ls, cp, dan mv. Coba dengan untuk masuk ke directory tersebut kita dapat memberikan cd spasi bin. Ini sudah masuk ke directory bin ls. Nah, di sini banyak apa namanya berkas-berkas biner yang dapat dieksekut, contohnya kayak nano, netcat, dan lain-lain. Selanjutnya ada direktori boot. Jadi direktori boot ini merupakan berkas yang diperlukan saat booting, seperti konfigurasi bootloader dan kernel. Itu tuh disimpan di dalam direktori ini. Kita lihat ya, konfigurasi bootloader dan kernelnya. Kita masuk cd boot, kita ls. Nah, di sini terdapat konfigurasi booting dan konfigurasi kernelnya. Selanjutnya ada konfigurasi device dev. Direktori ini berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Kita coba langsung cd dev, kita ls. Nah, di sini terdapat device-device yang saya gunakan sekarang pada komputer saya sekarang. Selanjutnya ada direktori etc atau etc. etc. Nah, di etc ini isinya adalah direktori berisi berkas konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi. Kita lihat konfigurasi sistem pada komputer. Nah, di sini terdapat banyak konfigurasinya ya. Oke, lanjut ke direktori selanjutnya, yaitu home. Jadi home ini merupakan rumah bagi pengguna. Jadi setiap pengguna mempunyai rumah di dalam OS ini. Jadi kita coba masuk ke home, kemudian cd home. Nah, di dalam home ini ada pengguna saya sendiri yaitu Iwan. Selanjutnya ada direktori maaf. Direktori lib atau library yang merupakan berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan eh, yang digunakan oleh berbagai program. Jadi lib ini digunakan untuk menyimpan berkas-berkas pada program-program di sistem operasi kita. Lanjut, di sini ada direktori media. Nah, di sini karena saya belum memasukkan apa-apa, karena direktori media ini merupakan direktori yang menyimpan portable seperti USB drive dan CD-ROM, dan biasanya di mount saat mereka digunakan. Jadi di sini saya belum menggunakan eh, media apapun atau belum memasukkan media apapun pada direktori media di komputer saya. Lanjut kita ke direktori selanjutnya, ada direktori op mount dulu mount mnt. Nah, di sini kita masuk ke mnt. Nah, di sini juga belum ada ditampilkan apa-apa karena
AMNT ini digunakan untuk menggantungkan atau menggantungkan mount sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Jadi belum ada saya masukkan berkas eksternal atau perangkat lain di dalam komputer saya atau di dalam directory mount ini. Kita lanjut lagi ke directory lain yang di sini ada directory OPT atau opsional merupakan paket perangkat lunak tambahan atau opsional biasa diinstal di sini. Kita coba saja masuk ke OPT, cd OPT. Kita ls. Nah, jadi di OPT ini pun masih kosong juga karena belum saya masukkan apa-apa ke dalam directory OPT ini. Belum ada berkas atau perangkat lunak tambahan yang saya install di dalam OPT. Selanjutnya ada proc. Coba masuk ke proc. Jadi proc. Ini proc merupakan directory virtual yang menyediakan akses informasi tentang proses dan konfigurasi internal. Berarti di sini dia menyajikan akses informasi dan konfigurasi kernel. Coba directory lain. Selanjutnya ada directory root. Root ini ada directory rumah super user atau pengguna root. Kita coba cd root. Nah, di sini permission denied karena seperti yang kita ketahui bahwa root ini hanya bisa diakses oleh super user. Karena dalam Linux Ubuntu ini terdapat tingkat-tingkatan user dan yang paling tinggi adalah tingkat usernya adalah super user. Selanjutnya ada run. Directory run ini digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Jadi run ini merupakan directory yang menyimpan berkas-berkas yang volatil atau tidak tetap. Eh, Berarti ini seperti berkas-berkas pada memori RAM atau random access memory. Selanjutnya ada directory lain yaitu sbin. Jadi directory sbin ini mirip dengan directory bin, tetapi bedanya pada directory ini hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Nah, jadi di sini ada banyak ya directory apa eh, perintah-perintah yang bisa dieksekut pada sbin ini. Selanjutnya ada service. Perintah service yang mengetikkan srv ya. Service kita lihat. Nah, ini masih kosong karena service ini digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem seperti data web server. Jadi mungkin di OS saya belum ada uh, data yang disimpan seperti data web server. Misalnya ada SYS, CD SYS. Nah, di sini pada SYS ini menampilkan direktori akses ke berbagai pengaturan kernel melalui berkas virtual. Jadi di sini ada direktori yang memberikan akses ke konfigurasi kernel, ke pengaturan kernel. Selanjutnya ada temporary directory untuk menyimpan berkas sementara, isinya dapat dihapus tanpa risiko. Jadi temporary merupakan berkas yang berisi berkas-berkas sementara. Nah, di sini ada berkas-berkas sementara yang ada pada komputer saya. Saja ada USR merupakan direktori yang berisi berkas-berkas sistem perpustakaan dan aplikasi yang tidak diperlukan saat booting awal. Kita masuk ke USR. Nah, di sini terdapat berkas-berkas yang ada pada sistem perpustakaan dan aplikasi yang tidak diperlukan pada booting awal komputer. Selanjutnya ada var, mungkin yang terakhir, direktori terakhir var, cd var. Nah, jadi di var ini merupakan direktori berisi data yang berubah secara dinamis seperti log system, cache, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Jadi ini merupakan data-data yang ada pada var, bukan data yang dapat berubah secara dinamis seperti log system, cache, cache.
lock, dan lain-lain. Eh, Mungkin itu saja penjelasan direktori pada Linux Ubuntu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.